Belum di-record, Fit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan mengenai pembuatan ekstrak kental dari daun jati Belanda dengan metode perkolasi. Dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ahmadani dan Ibu Bella. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menentukan jenis pelarut yang digunakan untuk ekstraksi daun jati Belanda secara perkolasi. Ya, selanjutnya sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Pertama, di sini ada klasifikasi dari tanaman jati Belanda atau yang dikenal juga sebagai Gosoma ulmifolia. Nah, divisinya ini adalah Spermatophyta, subdivisinya ada Angiospermae, kemudian kelasnya Dicotyledone, kemudian ordonya Malvales, familinya ada Sterculiaceae, kemudian genusnya Gosoma, dan spesiesnya Gosoma ulmifolia. Nah, daun jati Belanda ini berkhasiat sebagai pelangsing tubuh dan bronchostor. Biasanya sering juga digunakan sebagai campuran yang diberikan pada pasien di puskesmas. Selain daunnya, ada juga bagian lain yang berkhasiat seperti biji, batang, buahnya, dan biasanya tuh ada yang digunakan sebagai obat mencret, ada juga yang sebagai obat batuk gitu. Bahkan ada juga yang dipakai untuk mencurutkan mata. Nah, kemudian kita masuk ke ekstraksi ya dan ekstrak kental ya. Ekstraksi di sini adalah suatu pemisahan secara kimia atau fisika suatu bahan padat atau bahan cair dari suatu padatan. Nah, dalam kasus ini berarti mengenai tanaman obat lah. Jadi diekstraksinya itu dari tanaman obat. Nah, kemudian menuju ke ekstrak kental atau ekstrak semi solid. Kalau kita bedah, ekstrak kental itu merupakan suatu bentuk hasil ekstraksi, yaitu ekstrak yang telah mengalami proses penguapan dengan tidak mengandung cairan penyari lagi dan konsistensinya tetap cair pada suhu kamar. Biasanya agar awet, ekstrak ini harus mengandung antimikrobial atau pengawet dan mengandung kadar air berkisar 5 sampai dengan 30%. Next. Kemudian kita bahas mengenai perkolasi. Perkolasi sendiri adalah proses penyaringan simplisia yang jalannya ini melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator, atau ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai dengan sempurna, atau bisa juga dibilang sebagai exhaustive extraction, dan umumnya ini dilakukan pada suhu kamar. Tujuan dari perkolasi sendiri yaitu berupaya agar zat berkhasiat tertarik secara seluruhnya, dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tidak tahan akan pemanasan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi itu diantaranya ada gaya berat, kemudian ada kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapilar, dan gaya geseran. Nah, kemudian keuntungan dari metode perkolasi ini yaitu tidak terjadi kejenuhan dan pengalirannya ini dapat meningkatkan difusi. Maksudnya apa? Yaitu dengan aliri cairan penyari sehingga nanti zatnya itu seperti terdorong untuk keluar dari sel tempatnya. Nah, kerugian dari metode perkolasi sendiri adalah cairan penyarinya ini lebih banyak dan resiko cemaran mikrobanya itu lebih tinggi lah karena tadi ya dia itu dilakukan secara terbuka sehingga seperti yang disebutkan tadi harus menggunakan antimikroba atau pengawet agar menjaga stabilitas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Boleh next, Bila? Oke, pertama alat yang kita gunakan di sini ada alat perkorator, kemudian ada ayakan, kemudian ada batang pengaduk. Next. Selanjutnya kita menggunakan blender, ada corong kaca dan corong pisah. Next. Kemudian ada juga gelas kimia, gelas ukur, dan neraca analitik. Next. Dan kemudian ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan Simplicia daun jati Belanda. Kemudian ini mungkin ada salah ketik juga ya bahwa di sini kita menggunakan pelarutnya adalah etanol. Kemudian kita juga menggunakan kapas, kertas saring, dan plastik wrap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari ekstraksi daun jati Belanda.
Ini merupakan video dari prosedur ekstraksi daun jati Belanda. Disiapkan dulu alat-alatnya, kemudian bahan-bahannya. Lalu alat-alatnya ditata, kemudian diberi nama ya untuk daun jati Belandanya. Kemudian yang pertama itu ada proses penghalusan simplisia. Jadi simplisia daun jati Belanda yang sudah kering itu dihaluskan menggunakan blender. Kemudian diayak menggunakan mesh ukuran 22. Setelah itu simplisia yang sudah halus itu ditimbang sebanyak 40 gram untuk perkolasi. Setelah itu dimasukkan ke dalam gelas kimia, seperti pada video. Kemudian dibasahi dengan ditambahkan etanol sebanyak 80 ml. Kemudian diaduk hingga merata, lalu didiamkan sebentar. Setelah itu, perkolator yang sudah disiapkan, kemudian diberi kertas saring dan kapas, lalu dipindahkan serbuk simplisianya ke dalam wadah yang tadi sudah dialasi oleh kertas saring dan kapas. Lalu kemudian dituangkan pelarut pengekstrasi secukupnya, yaitu sampai cairannya itu mulai menetes. Lalu dipertahankan selapis pelarut sekitar 1-2 cm di atas permukaan sampel. Setelah itu diaduk lagi hingga merata. Lalu ditutup bagian atasnya menggunakan plastik wrap agar pelarut itu tidak menguap, lalu didiamkan kurang lebih selama 24 jam. Lalu ditambahkan etanol pada bagian atas alat. Lalu ditutup juga menggunakan plastik wrap agar tidak menguap. Untuk bagian bawahnya juga sama, ditutup oleh plastik wrap seperti pada video ya. Kemudian perkolator ditutup dengan plastik. Lalu pelarut ditambahkan secara berulang hingga selalu terdapat selapis di bagian atas ya. Kemudian penetesan itu dilakukan sampai perklorat terekstraksi sempurna. Keran perkolator dibuka sedikit sampai pelarut menetes dengan kecepatan 1-2 mili per menit. Tutup keran perkolator apabila proses ekstraksi telah selesai. Setelah itu dimasukkan ke dalam evaporator, lalu dipanaskan menggunakan water bath hingga tersisa 1 cawan.
Nah, ini merupakan prosedur yang tadi di video. Next. Bisa dibaca ya di PPT. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini terdapat hasil. Hasilnya di sini yaitu daun jati Belanda yang pertama dihaluskan dengan blender. Nah, didapatkan serbuk simplisia daun jati Belanda. Kemudian diayak dengan mesh 22 dan dihasilkan serbuk halus simplisia daun jati Belanda. Kemudian simplisia daun kering jati Belanda ditimbang sebanyak 40 gram dan ditambahkan etanol sebanyak 80 ml. Nah, selanjutnya setelah itu ditambahkan larutan pengekstraksi, yaitu sebanyak 1-2 ml. Nah, setelah itu simplisia yang sudah ditambahkan pengekstraksi tersebut, dia didiamkan di dalam perkolator kurang lebih selama 24 jam. Selanjutnya, nah proses ekstraksi selesai, yang dihasilkan yaitu ekstrak daun jati Belanda. Nah, setelah dihasilkan ekstrak daun jati Belanda, selanjutnya pemengkatan ekstrak cair dengan menggunakan rotary evaporator. Nanti menghasilkan ekstrak cair. Next. Nah, setelah menghasilkan ekstrak cair, selanjutnya dilakukan pengentalan ekstrak cair menggunakan water bath. Nanti hasilnya akan menghasilkan ekstrak kental dengan berwarna hijau pekat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan. Next. Tanaman jati Belanda atau Guazuma ulmifolia Lam merupakan anggota suku Sterculiaceae. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama jati Belanda. Tanaman jati Belanda tumbuh secara liar di daerah tertentu seperti Pulau Jawa dengan penyebaran tumbuh pada daerah dataran rendah hingga ketinggian 800 mdpl. Daun jati Belanda mengandung damar, lendir, tanin, triterpen, alkaloid, karotenoid, flavonoid, dan asam fenol. Next. Daun jati Belanda mempunyai rasa yang tidak enak bila dimakan langsung, maka untuk menutupi rasa pahit dan mengoptimalkan khasiat daun jati Belanda tersebut, perlu dibuat menjadi sediaan tablet hisap yang mempunyai rasa yang enak, yang bisa melarutkan perlahan-lahan pada mulut, sehingga efek yang diharapkan dapat lebih efektif bekerja. Sediaan daun jati Belanda yang tersedia di pasaran berupa simplisia kering, kapsul dan tablet. Dari sediaan yang ada, sediaan kapsul yang dapat menutupi rasa pahit dari daun jati Belanda. Kandungan daun jati Belanda antara lain tanin dan mucilago. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada pembahasan kali ini kita menggunakan metode ekstraksi daun jati Belanda. Ekstraksi dilakukan yang merupakan kegiatan penarikan zat aktif pada daun jati Belanda, di mana nanti bahan yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Kemudian ekstraksi yang kita gunakan menggunakan metode perkolasi, di mana prinsip perkolasi daun jati Belanda adalah serbuk simplisia ditempatkan pada bijalnya silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori, kemudian cairan penyari atau larutan parutnya dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk simplisia tersebut, kemudian cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Adapun larutan penyari atau baut yang digunakan adalah etanol, karena etanol sendiri merupakan baut universal yang bersifat polar dan sehingga dapat menarik hampir sebagian besar senyawa kimia yang terkandung dalam daun jati Belanda yang memiliki zat aktif bersifat polar juga. Kemudian penambahan pelarut dilakukan secara terus-menerus sehingga proses ekstraksi selalu dilakukan dengan pelarut yang baru.
Pada perkolasi, melalui bahan pelarut segar, perbedaan konsentrasi sel dipertahankan. Artinya pada metode perkolasi ini, dengan pelarut yang terus berbeda, maka konsentrasinya akan selalu berbeda, gitu. Berbeda dengan maserasi yang konsentrasinya sama kan pelarutnya kontinu. Kemudian hasil ekstrak cair etanolik dari daun jati Belanda tadi dipekatkan menggunakan vakum rotary evaporator untuk penguapan etanolnya, sehingga tersisa zat aktifnya saja, kemudian ekstrak kemudian dikentalkan dengan menggunakan water bath. Adapun tujuan dari ekstrak cair dikentalkan tadi, ini untuk mendapatkan ekstrak yang sesuai pada monografi ekstrak tumbuhan obat Indonesia yang disebut ekstrak kental etanolik daun jati Belanda. Nah, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu jenis pelarut yang digunakan untuk ekstraksi daun jati Belanda yaitu etanol. Karena etanol merupakan pelarut universal yang dapat menarik hampir sebagian besar senyawa kimia yang terkandung di dalam daun jati Belanda. Hal ini terkait dengan sifat zat aktif pada daun jati Belanda yang bersifat polar, sehingga digunakan pelarut polar etanol untuk ekstraksi dengan perkolasi. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam membuat presentasi kali ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.